Maka hari ini bagaimana Gen Z itu tidak menjadi penyumbang tingkat pengangguran, tetapi bagaimana bisa produktif menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau konsep saya hari ini bagaimana bukan mencari lapangan pekerjaan, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Efisiensi bukan soal menghemat angka. Ini tentang penguatan makna, memastikan setiap rupiah punya arah. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Halo netijenius, para netizen yang jenius-jenius ternyata, dan rupa-rupanya meskipun berisik tapi berisi ya. Ketemu lagi dengan saya Agung Sudana dalam acara podcast dari Jawa Pos Radar Banyuwangi. Kemarin ini sudah ngobrol sama siapa aja ya, Dr. Agung ada, kemudian Pak Martin ada, lalu ada Jiyoyo, dan banyak lagi. Sama yang perempuan, satu-satunya loh kemarin itu, yang hostnya perempuan, cuman sekarang ganti. Ya maklum, kita masih host-host alternatif ya, bukan prioritas. Oke, tema kali ini mungkin cukup unik akan kita bahas ya, mungkin ini menarik ya. Dulu kan sempat di YouTube, entah di Google atau platform berita-berita itu banyak dibahas soal efisiensi. Apa sih sebenarnya efisiensi itu? Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sama. Beliau tokoh yang hebat, kemudian berpengalaman, dan ini sudah kawakan di bagian ini. Selamat datang Ibu Zeni. Ya, selamat datang. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu sudah datang mampir ke kantor kami untuk menyempatkan kita ngobrol-ngobrol. Bu, keluarga sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat semua. Sehat. Ini cuaca mungkin lagi panas Bu. Lagi panas. Sudah hujan di sini Bu? Belum? Udah mulai sedikit-sedikit tapi. Ya, oke. Ibu, ini ada topik yang menarik Ibu, yang sekarang kita akan bahas, yaitu tentang efisiensi Bu. Nah, ini sebenarnya kalau orang-orang penonton mungkin belum tahu ya. Yang tahunya efisiensi itu adalah potongan, harus ngempet dan lain-lain Ibu. Nah, mungkin Ibu kan sudah lama bergelut dalam sini, apalagi Bu Zeni di komisi E Bu ya? Iya. Oke. Urus urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketenaga kerjaan, pariwisata, olahraga, jadi urusan-urusan yang memang bersentuhan dengan grassroots secara langsung. Langsung Bu ya, oke. Tapi tentunya bukan ngurusin rumah tangga orang lain loh ya. Oke, Bu, kita kenalan dulu Bu. Kalau biasanya nggak ngantor, itu Ibu ngapain sih Bu kesibukannya? Dewan tuh ngapain sih Bu? Apa Ibu milih healing sama keluarga atau lebih ke aktivitas sosial Bu sebenarnya Bu? Ya, saya ini kan jadi anggota DPR di Situbondo ini. Kalau di Situbondo kan 2 periode ya. 2 periode Bu ya? Di Situbondo. Mulai kapan tuh Bu? Mulai tahun 2009 saya sebagai ketua DPR. Kemudian 5 tahun berikutnya di 2014 saya sebagai wakil ketua DPR masih posisi pimpinan. Jadi selama 2 periode saya menjadi pimpinan DPR itu emang kita hanya pulangnya ke rumah itu tidur saja. Lebih banyak kepada acara-acara selain pemerintahan, pembahasan-pembahasan di dewan, selebihnya itu kami memang sering banyak turun ke masyarakat secara langsung. Nah, kebiasaan ini juga akhirnya terbawa ketika saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini tetap terbawa. Jadi kalau ditanya saya lebih banyak di mana, di Surabaya atau di Dapil, maka jawabnya saya lebih banyak di Dapil. Di Dapil Bu ya? Saya di kantor DPRD itu hanya sebatas ya ketika ada pembahasan komisi dengan mitra kerja dan rapat-rapat paripurna. Selebihnya ketika tidak ada agenda-agenda di kantor DPRD, ya saya pulang ke Situbondo. Jadi saya tetap tinggal di Situbondo, saya tetap tinggal di Desa Sopet, desa yang di situ awal saya membesarkan saya dan menjadikan saya sebagai ketua DPRD hingga hari ini. Produk lokal berarti Bu ya? Produk lokal. Jadi ketika ada di Situbondo, lalu apa yang saya lakukan? Saya tidak kehilangan kesibukan, justru semakin banyak. Karena ketika saya ada di Dapil, maka yang saya lakukan itu saya banyak turun ke masyarakat untuk melihat potret langsung bagaimana kondisi masyarakat, termasuk memenuhi undangan-undangan masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat Situbondo khususnya ya, termasuk Bondowoso, Banyuwangi, ini masih
tidak ada beda antara Bu Zenia sebagai anggota Dewan Provinsi dengan anggota Dewan Kabupaten. Jadi mereka ketika ada acara-acara Maulid Nabi, kemudian acara-acara sekolah, entah itu semacam wisuda, kemudian acara lepas pisah, atau apapun lah, ya sifatnya lembaga-lembaga pendidikan itu mereka masih intent menghadirkan saya untuk memberikan support kepada lembaga-lembaga pendidikan. Ya termasuk juga ya bukan hanya lembaga pendidikan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, termasuk dunia mahasiswa. Ya PMII ya sering ngundang saya sebagai narasumber apa. Jadi memang aktivitas saya lebih banyak di dapil, termasuk berkegiatan secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Ya bersama Fatayat NU, bersama Fajar Emak Soleha sebagai organisasi saya juga seperti itu. Jadi kita tetap intent lah. Jadi kalau bahasa apakah sering healing dengan keluarga, malah saya agak susah ya mencari waktu healing dengan keluarga seperti itu ya. Gitu Bu ya. Bagi saya itu nggak ada waktu libur, mau itu Sabtu, mau itu Minggu, kita tetap berkegiatan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ditanya apa rekreasi saya, apa refreshing saya, ya rekreasi saya, refreshing saya, ya ketika saya turun di tengah-tengah masyarakat, seluruh aktivitas yang saya jalani itu adalah bagian dari rekreasi saya dan refreshing saya. Bu, kalau mendengarkan cerita Ibu kayaknya membosankan jadi dewan ini Bu ya. Enggak, bosan dan tidak tergantung dari kita yang menjalani sih. Kesana desa apalagi 3 dapil Bu ya. 3, Situbondo, Bondowoso, Bondowoso, Banyuwangi. Luar biasa Bu. Nggih. Aduh, kalau saya Bu, bosan mungkin Bu. Sekarang aja saya sebenarnya diundang ke Banyuwangi. Apa acara Gandrung Sewu nggih. Oh iya, Nggih. ya. Cuma karena memang saya sudah terschedule dari awal bahwa hari ini saya harus ke podcast dengan Radar Banyuwangi untuk mengeksplor terhadap masyarakat hal-hal yang perlu saya eksplor ya. Akhirnya saya lebih memilih di sini. Oke. Terima kasih Ibu, terima kasih Bu, terima kasih sangat. Oke, Bu, kita mungkin masuk ke bahasannya sekarang ya. Oke, Bu, Komisi E itu membawai apa aja Bu sebenarnya Bu, dan bagaimana Ibu ini mengambil peran di dalamnya? Komisi E itu membawai bidang pendidikan, kesehatan, ada ketenagakerjaan, pariwisata, olahraga, pemberdayaan perempuan dan anak seperti itu, termasuk Disduk Capil seperti itu menjadi bagian daripada Dinas Sosial, ini juga KONI, beserta beberapa organisasi underbow pemerintah lainnya. Ada Basnas di situ, ada Kormi di situ. Jadi itu semuanya berada di bawah ampuan daripada Komisi E. Terus Ibu mengambil perannya gimana itu? Bukan banyak itu Bu? Ya emang banyak. Dan ini komisi kami kebetulan adalah komisi yang memang bersentuhan langsung dengan masalah-masalah vital masyarakat seperti itu. Maka tentu peran kami itu bukan hanya duduk di belakang meja rapat dengan OPD-OPD, tetapi kami memanfaatkan di DPR itu kan ada kunjungan kerja nggih. Jadi kunjungan kerja kami itu lebih banyak kepada melihat secara langsung kondisi kinerja OPD kami itu seperti apa feedbacknya di tengah-tengah masyarakat. Satu contoh misalnya dinas sosial nih. Dinas sosial itu jangan hanya dilihat satu dinas sosial. Dinas sosial itu punya puluhan UPT yang ada di Jawa Timur. Mulai dari UPT Tunawisma misalnya, Tunarungu, Tunadaksa, kemudian UPT yang menangani perlindungan anak, itu banyak. Jadi ketika bicara dinas sosial itu ya dinas sosial dengan seluruh perangkatnya yang ada di bawah. Ketika bicara dinas kesehatan, kita bukan hanya bicara dengan dinas kesehatan, tapi kami juga turun ke rumah sakit yang milik Provinsi Jawa Timur. Ya ada rumah sakit Sutomo misalnya, ada Saiful Anwar, ada Sudono, ada rumah sakit haji, ada Karsa Husada, seperti itu ada Subandi. Jadi ada 6 rumah sakit yang milik provinsi. Sehingga kami bukan hanya duduk bersama dengan kepala dinas kesehatan, tapi kami juga turun untuk melihat bagaimana sebenarnya layanan kesehatan yang ada di rumah sakit provinsi. Ketika bicara dinas pendidikan, nggak bisa ini hanya kita bicara dengan kepala dinas pendidikan berikut perangkat di bawahnya. Dinas pendidikan itu loh, di 38 kabupaten kota itu kan walaupun ada beberapa kabupaten yang di merger itu kan ada UPT, ada cabang dinas, ada kacabdinnya. Seperti misalnya Situbondo, Bondowoso dijadiin satu kacabdin. Kemudian Banyuwangi jadi satu kacabdin ya.
Kita harus datang juga ke sana untuk melihat kondisinya. Itu baru UPT-nya, belum lagi persoalan-persoalan pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di kesehatan juga sama begitu. Karena kan Jadi memang kompleks. Ketika bicara dinas tenaga kerja, ya nggak cukup kita bicara dengan kepala dinasnya aja. Jadi situ Jawa Timur itu punya sekitar 17 BLK se-Jawa Timur. Akhirnya kita kunjungi juga, kita lihat bagaimana sih sebenarnya progres yang ada, BLK yang ada di Jawa Timur itu seperti apa. Bagaimana mereka melakukan pelatihan, bagaimana kemudian impact yang diterima, kualitas pelatihan yang dilakukan. Maka kita juga melakukan testimoni dengan mereka yang sudah dilatih di BLK. Jadi emang apa ya, seabrek ya, memang banyak ya, bukan hanya banyak ya. banyak Bu. Banyak. Itu banyak. Ya kayaknya kalau cuman poin-poin, cuman kalau dipreteli Bu. Dipreteli. Aduh. Luar biasa, menyita konsentrasi, pikiran, tenaga, waktu, semuanya. Iya, tentu Bu. Apalagi kalau misalkan sudah ada tuntutan pekerjaan dalam hari ini Ibu sebagai anggota dewan ini kan kemasyarakatan Bu ya. Betul. Kemudian dituntut lagi, dibenturkan lagi dengan kebutuhan rumah, misalkan wah si anak Bu butuh dampingan ini Bu. Ibu, Mamat Ibu di mana? Kangen Kebetulan ini. anak saya udah mandiri hari ini. Alhamdulillah. Saya hanya punya satu anak dan kebetulan anak saya mengikuti jalur saya, dia juga di politik. Hari ini kebetulan anak saya itu Mbak Nuril juga menjadi anggota DPRD di Kabupaten Situbondo. Komisinya juga sama dengan saya, jadi komisinya dia pendidikan kesehatan. Bu kalau ini. Jadi insya Allah kalau urusan rumah tangga aman lah. Aman Bu ya. Tinggal cucu-cucu yang kecil aja. Mungkin kalau ini Bu, mohon maaf Bu, kalau mungkin kalau ini buah jatuh tak jauh dari pohonnya ini benar Bu. Cuman kalau saya sama Bapak itu kayaknya beda deh Bu. Mungkin buah jatuh diambil orang terus begitu. Begitu ya. Oke, Bu, kita masuk ke kondisi sosial di Jawa Timur saat ini Bu. Kan banyak Bu digaung-gaungkan itu kan biasanya banyak pimpinan-pimpinan daerah ya, entah itu di desa, kecamatan atau bahkan kabupaten. Itu kalau disinggung soal kemiskinan mereka agak ini dalam tanda kutip, jangan itulah, yang lain lah. Nah, selama kunjungan Ibu di 3 dapil nih di Banyuwangi, kemudian Situbondo dan Bondowoso Bu, bagaimana Bu Ibu memotret kemiskinan di Jawa Timur saat ini Bu? Kalau bicara soal kemiskinan di Jawa Timur, kebetulan memang populasi penduduk Jawa Timur relatif sangat padat ya. Dan di posisi kalau berdasarkan data BPS yang disampaikan oleh kemarin Bapeda ketika hearing dengan kami itu, posisi per Maret 2025 itu posisi kemiskinan kita masih di angka 9,5%, walaupun memang posisinya sudah turun 0,6 dari posisi September 2024. Tapi kalau masih dibandingkan dengan skala nasional, kita masih posisi kemiskinan kita itu masih lebih tinggi dari nasional. Maka ketika kami turun ke dapil, ini memang urusan kemiskinan menjadi hal yang krusial. Apalagi hari ini kan masih baru tahun pertama, bupati dan wakil bupati baru termasuk gubernur baru. Kan rata-rata ini masih tahun pertama mereka menjabat. Dan di mana-mana namanya janji gubernur, janji bupati, janji wakil bupati itu adalah pasti poin pertama itu adalah soal pengentasan kemiskinan, membuka lapangan, menurunkan angka pengangguran kan pasti itu. Maka ini menjadi tantangan yang luar biasa, uji coba yang luar biasa bagi Provinsi Jawa Timur hari ini, termasuk Bupati Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi karena itu yang ada di dapil saya. Mereka memiliki janji politik, mereka punya visi misi yang luar biasa untuk menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran terbuka seperti itu, tetapi mereka dihadapkan pada satu persoalan besar. Apa itu? Kita semua hari ini lagi kedatangan Mbak Evi. Apa itu Mbak Evi? Efisiensi gitu ya. Jadi di Jawa Timur aja, kalau saya bicara di Jawa Timur itu dari posisi APBD kami yang 30 yang kemarin running di tahun 2025 itu sekitar 32 triliun, hari ini kita sudah terpotong 2,8 triliun. Coba bayangkan. 2,8 triliun dengan kondisi ini masih tahun pertama untuk pelaksanaan visi misi Bu Hovifah sama Mas Emil di jilid kedua, ini kan tentu janji-janji politiknya lumayan banyak. Karena hari ini adalah menyempurnakan visi misi. Menyempurnakan itu kan sebenarnya lebih berat gitu ya.
Beda menyempurnakan dengan merintis itu menurut saya itu lebih berat dari posisi menyempurnakan. Karena ini sudah bekerja, bolong-bolongnya sudah ketemu, borok-boroknya sudah ketemu, kendala-kendalanya sudah ketemu. Maka tentu ketika sudah ketemu maka butuh effort yang luar biasa, butuh energi luar biasa, butuh strategi yang luar biasa untuk itu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi tantangan yang luar biasa, tentu begitu juga dengan Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Yang saya potret posisi terakhir di Situbondo ya, karena saya kebetulan tinggal di Situbondo. Situbondo aja hari ini APBD untuk 2026 itu terpotong 190 miliar. Sehingga otomatis hari ini ada pemangkasan anggaran yang lumayan. Banyak di tiap-tiap OPD itu sekitar hampir 50%. Itu otomatis. Dan ketika 50% itu yang jelas menyasar belanja publik toh, tidak menyasar belanja aparatur. Karena belanja aparatur itu sudah ada aturannya. Artinya sudah gajinya eselon 1 sekian, gajinya eselon 2 sekian, gajinya eselon 3 sekian, sudah ketemu. Akres gaji sekian persen, yang akan pensiun sekian orang sudah ketemu. Ini nggak bisa diotak-atik. Artinya kan tidak mungkin kita tidak menggaji ASN kan seperti itu. Maka otomatis ini nggak bisa terkurangi. Mana yang bisa dikurangi? Ya tentu belanja pendukung aparatur yang bisa dikurangi. Seperti ya ATK, kemudian konsumsi itu ya mungkin itu yang perlu dikurangi. Jadi hari ini kalau misalnya ada rapat-rapat ya nggak usah terlalu banyak konsumsi lah. Kalau sudah ada snack nggak perlu nasi, mungkin kayak begitu ya. Usul aja Bu, bawa bekal sendiri Bu. Efisiensi. Usul bawa bekal sendiri rapat gitu Bu. Ya. Iya. Jadi itu yang bisa diefisiensi. Lah, tapi tentu mengefisiensi ini seberapa besar sih? Nggak besar juga kan. ATK dan segala macam konsumsi itu nggak seberapa besar. Termasuk memangkas kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni. Ini kan perlu dipangkas. Maka kekurangan dari ini maka tentu akhirnya menyasar belanja-belanja publik. Yang kemudian ini harus kepotong. Ini yang kemudian menjadi PR dan tantangan yang luar biasa. Itu masih kepotong Bu. Pasti ada yang hilang juga program Bu. Pastilah. Ada kan Bu ya? Pasti ada yang hilang. Yang penting tidak yang langsung berdampak ke masyarakat. Ya. Tapi kalau kami di Provinsi Jawa Timur itu kita berupaya bagaimana program sosial yang memang itu sudah rutin dan itu berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan itu tidak dihilangkan, tapi dikurangi. Sebenarnya keinginan dari Dinas Sosial itu pengennya angka ini hari ini perluasan sasaran, berarti kan menambah. Tapi dengan adanya efisiensi ya nggak bisa kemudian. Satu contoh misalnya kalau bicara kemiskinan Jawa Timur gitu ya. Dari DTSEN ini adalah data tunggal kemiskinan yang terpusat dari pusat hingga daerah itu, yang masuk desil 1 sampai desil 4 jumlah penduduk Jawa Timur itu sejumlah 17.379.022 orang. Sangat besar. Lalu untuk dinas sosial aja, walaupun memang ketika kita bicara angka kemiskinan nggak bisa ini menjadi tanggung jawab dinsos saja. Tetapi di dinsos yang kami potret kemarin karena ini adalah mitra kami, jadi jumlah yang bisa digelontorkan untuk bantuan sosial menurunkan angka kemiskinan itu baru bisa menyasar 72.680. Coba bayangkan. Dari 17 juta sekian. Nah ini yang di dinas sosial. Walaupun memang kita tidak menafikan di dinas yang lainnya juga ada program-program pengentasan kemiskinan. Satu contoh misal kayak rumah tidak layak huni yang itu ada di Dinas Cipta Karya. Kalau di Dinsos ini kan ada program semacam program Jawara, ada program PKH Plus, kemudian ada program KIP Jawara. Lah program-program begini ini hanya baru menyasar 72.680 dari jumlah masyarakat miskin itu sekitar 17 juta. Jadi bisa bayangkan deh. Wah, masih banyak, PR-nya masih banyak Bu. Sangat banyak. Jalannya masih panjang. Tracknya tuh nggak jelas gini-gini. Masih belum gitu ya. Curam, tanjakan, aduh. Kita kan hari ini sebenarnya butuh anggaran yang cukup ya, ditambah harapannya. Tapi kan justru hari ini dikurangi. Lah ini justru menjadi beban moral kami yang luar biasa. Utamanya kami yang ada di dapil seperti itu. Apalagi sekarang kan ini Bu, banyak ini temuan kita Bu ya, temuan kita di lapangan tuh banyak fenomena masyarakat yang sebenarnya mampu Bu, cuman dia sengaja memiskinkan diri hanya sekedar untuk cari untuk mendapatkan bantuan. Betul. Itu Bu. Itu gimana Bu strateginya biar tepat sasaran Bu? Jadi sebenarnya memang
data ini harus berkolaborasi Ya. antara pusat, kemudian provinsi sama kabupaten. Walaupun memang posisi provinsi ini hanya menjadi kanalisasi antara pusat dengan kabupaten. Yang bersentuhan langsung dengan grassroots ya kabupaten. Cuma kemudian itu kan harus terinputnya itu kan ke data pusat. Lah, memang kadang sering kita temui itu updating datanya yang masih kurang. Masih kadang kita temui ada orang yang meninggal itu tapi masih ada yang masuk di posisi data. Kenapa itu terjadi? Misalnya orang data meninggal. Karena ketika orang meninggal, masyarakat kita masih belum paham bahwa ya udah ketika saya meninggal saya nggak perlu laporan ini. Maka otomatis ketika orang meninggal tidak dilaporkan, dia masih masuk, masih running datanya. Nah, padahal kalau kita mau ikut aturan di Sdukcapil hari ini orang meninggal ya harus punya akte kematian. Kan bukan hanya orang lahir yang punya akte kelahiran, orang meninggal juga punya akte kematian. Tapi ketika ini nggak diproses dan tidak ada laporan, maka tidak tercoret. Seperti itu. Maka inilah yang saya katakan butuh sinergitas dari semuanya. Kalau seorang bupati nggak mungkin paham ada warganya meninggal yang mana yang dia dapat bantuan. Tapi kepala desa, RT, RW dia paham. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal dan dia termasuk sasaran penerima bansos seperti itu, maka harusnya ini segera dilakukan updating data untuk dilaporkan ke Dinsos kabupaten, kemudian dilakukan verifikasi dan dilaporkan balik kepada pusat sehingga data ini bisa terhapus. Maka ini ya sering ada komplain kami, ibu ini loh kami miskin nggak dapat seperti itu. Tapi sementara ada orang yang meninggal dapat. Ada juga kasus yang lainnya yang sering kita temui itu orang yang sudah naik kelas. Orang miskin kan tidak akan selamanya miskin toh. Jadi sangat miskin kemudian dia naik kepada posisi berikutnya adalah rentan miskin. Ketika sudah rentan miskin masuklah kepada kategori mampu. Masa iya kemudian orang 20 tahun dia selalu menerima bansos melulu kan. Pasti dia akan bekerja, dia punya UMKM, dia naik kelas. Lah kadang data ini ketika ada peralihan dia dari miskin kepada kategori mampu ini juga tidak terlaporkan. Sehingga komplainlah ke kami, ibu kenapa kemudian ada orang mampu yang dia terima. Memang dia terima dulu sebenarnya 10 tahun yang lalu dia miskin. Cuma hari ini ketika dia sudah mampu tidak terlaporkan. Sementara muncul data kemiskinan baru gitu loh. Kan namanya penduduk ini kan terus meningkat gitu ya. Hari ini kita punya anak 1 orang gitu. Ketika 1 orang kita kategori mampu. Tapi ketika kita punya anak 3 orang, 4 orang seperti itu dengan kondisi ekonomi yang tahu-tahu anjlok seperti itu, maka orang yang mampu bisa juga turun ke miskin. Betul. Nah, kondisi-kondisi begini yang kemudian data kemiskinan kita butuh terus dilakukan upgrading dan dilakukan pemantauan secara serius oleh perangkat yang ada di bawah khususnya. Maka kerjasama dari Pak RT, Pak RW termasuk kepala desa ini sangat penting untuk melakukan validasi data kemiskinan. Berarti ujung tombaknya di desa Bu sebenarnya. Ya, menurut saya seperti itu untuk berkolaborasi. Kalau RT-nya malas Bu mungkin Bu. Pak ini dong, malas lah, nggak ada gaji nih, misalkan gitu gimana Bu? Ya Pak RT kan sudah digaji Mas. Oh ada gajinya Bu ya? Sudah ada, bukan gaji lah, insentif ya. Siltap di lah situ mungkin pondok ya. itu mereka dikasih insentif. Tapi memang ya kondisinya begitu butuh kerjasama dengan semuanya. Gak cukup pendamping lah. Beliau kan kalau RT itu kan ditunjuk memang untuk mewakili Bu ya. Mirip-mirip DPR tapi tingkat RT lah Bu ya. Oke, Bu ini mungkin ada kasus menarik Bu ya. Saya juga penasaran Bu. Gini Bu. Bansos itu bisa diwariskan nggak sih Bu? Maksudnya diwariskan gimana? Gini. Kalau meninggal gitu ya? Iya kan biasanya kan misalkan si A nih ya, si A dapat bansos, kemudian dia meninggal gak dilaporkan, kemudian dapat kan masih yang marisi anaknya Bu. Lah akhirnya kan ketika dia tidak terlaporkan, dia dipanggil anaknya yang datang kan sebenarnya. Tapi secara regulasi kan sebenarnya tidak boleh. Namanya orang meninggal ya. Meninggal tidak boleh diwariskan lagi kan. Stop seperti itu. Sudah. Karena misalkan anaknya nggak mampu, prosesnya ngajuin lagi. Iya, tapi dengan data baru kan harusnya data seperti baru, itu. Ya? Data baru sebagai pengganti dari orang tuanya. Tapi bukan berarti bansos itu ketika ibunya meninggal kemudian ibu atau bapaknya meninggal kemudian langsung diwariskan ke anak ya tidak bisa. Nggak gitu ya. Tidak bisa begitu. Oh berarti ini Bu ada celah berarti Bu, mungkin Bu. Ada celah artinya misalkan ada 2 orang Bu ya, ini satu keluarga. Ini yang anak, ini yang bapak.
dapat nih bapaknya kan mungkin meninggal. Nah, kemudian diwariskan dia, ya tanda kutip diwariskan. Kemudian dia secara pribadi juga mengajukan, Bu. Dapat. Itu bisa dimanfaatkan, Bu, untuk celah, Bu? Ya bisa terjadi sih seperti itu. Makanya kan tingkat verifikasi di tingkat Kontrol, Bu, ya? lokal, kontrol itu Kontrolnya itu, sangat oke. penting seperti itu. Kalau masyarakat mungkin menemukan bisa, Bu, mengadukan. Bisa menyampaikan kan langsung ke dinas sosial, ke pendamping PKH kan seperti itu. Kalau misalkan gini, Bu, dinsos nggak, misal, tanda kutip, ini disclaimer dulu, tanda kutip. Nah, dinsos ini nggak respon, terus kemudian RT nggak respon, RW nggak respon, terus ngadu ke siapa, Bu? Kadang ke anggota dewan. Ke Ibu boleh? Iya, kadang sering saya didatangin orang seperti itu. Lalu apa yang saya lakukan? Ya akhirnya saya by phone kepada dinas sosial terkait. Nah, OPD itu kalau sudah ditelepon dewan kan ini ya, tingkat respeknya itu kan beda kan seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sudah dengar ya apa kata Ibu Zenia. Itu boleh, ngadu itu boleh, jangan cuma rasan-rasan. Tetanggaku dapat, sudah kaya dapat, itu loh sudah meninggal kok dapat uangnya dari mana? Bu jangan gibah nanti, lapor aja. Kalau nggak direspon, langsung wadul ke Bu Zenia tadi ya. Kalau misalkan nggak tahu kontaknya, nih bisa komentar nanti di bawah sini. Silakan, nanti kita sampaikan, kita bantu. Oke, Bu. Kemudian ini, Bu, efisiensi itu kan dikatakan seringkali berdampak, Bu, ya, terhadap program-program sosial. Nah, untuk memastikan efisiensi ini tidak mematikan program yang sudah berjalan atau yang sudah efektif, gimana, Bu, caranya, Bu? Jadi memang butuh strategi khusus gitu ya. Strategi untuk memanage anggaran dengan keterbatasan yang kita punya, tetapi masih mampu mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oke. Ya, menentukan skala prioritas. Itu adalah strategi pertama. Maka tentu ketika bicara skala prioritas, apa yang harus dilakukan oleh kepala OPD, TAPD, termasuk DPRD ketika melakukan pembahasan, tentu pertama kita harus menghitung dulu belanja aparatur berapa gitu ya. Tentu ketika menghitung belanja aparatur pun harus cermat. Jadi karena kadang strategi, mohon maaf dalam tanda kutip ya, walaupun nggak semua, kadang strategi OPD itu kadang ada yang nakalan. Jadi mereka itu kadang di belanja aparatur itu digedein seperti itu ya. Untuk apa? Ketika di pembahasan APBD Indo, untuk apa? Ini untuk di saving. Di saving nanti ketika APBD perubahan. Karena APBD perubahan kan uang terbatas. Maka otomatis akan ada silpa gaji di Indo. Maka silpa gaji ini yang ada di Indo itu kemudian yang digunakan untuk mereka mengalokasikan lagi program di APBD perubahan. Lah itu kadang nakalannya ada di situ. Walaupun itu oknum ya, nggak semua OPD begitu. Maka tentu sekali lagi harus melakukan pencermatan terhadap belanja aparatur sedetail mungkin. Jadi dari mulai tingkat golongannya, jumlahnya, berapa orang yang akan pensiun seperti itu, dan akres gajinya itu adalah maksimal 2,5%. Maka kalau hari ini terjadi efisiensi, maka kita nggak harus mengalokasikan akres gaji itu 2,5% seperti itu. Saya pikir satu atau maksimal 1,5% sudah cukup untuk akres gaji. Nah, sehingga kita bisa men-switching nih pada posisi belanja aparatur. Yang kedua, ada belanja rutin gitu ya. Belanja rutin itu memang ya harus ada sebagai penunjang belanja aparatur. Lah, kami sudah sering tekankan ketika pembahasan-pembahasan, hari ini harus jangan terlalu banyak cetakan dan penggandaan. Kalau dulu kami masih sering temukan. Jadi kalau misalnya bahas di Bapeda nih, kadang ada penggandaan kuah PPAS sampai buahnya, penggandaan ini sampai buahnya gitu ya. Hari ini kan semuanya sudah bisa diakses melalui PDF, Word dan segala Excel dan segala macam. Jadi intinya hal-hal yang bisa, data-data yang bisa ditransformasikan secara cepat tanpa menggunakan hard copy seperti itu, mungkin itu adalah bagian yang perlu kita efisiensikan juga. Jadi kecuali memang mungkin APBD ya. Jadi APBD kalau udah disahkan nih seperti itu, mungkin itu memang harus dicetak seperti itu sebagai dokumen kita, sehingga kita bisa melakukan, DPR bisa melakukan fungsi kontrol yang enak seperti itu. Buku APBD kan tebal, Bu, ya? Tebal banget, bukan hanya tebal banget. Itu gimana cara mencermatinya, Bu? Ya kan sudah ada clue-cluenya ya Mas, sudah ada nomenklatur, sudah ada judulnya. Kalau kayak saya sih udah biasa, Dinsos misalnya udah di daftar depan itu kan sudah ada dinas sosial halaman berapa, sudah ada nomenklaturnya.
Jadi Oh. ada nama dinas, kemudian ada kegiatan, kemudian ada sub kegiatan. Kalau kita sudah Sudah. bisa cari cepat itu sudah Ya Ibu bisa. sudah lama Bu, Sudah. itu cuman disajikan Bu, ini Bu, Bu, datanya Bu. Enggak kemudian dicari satu-satu kapan selesainya, Itu enggak kalau Ibu selesai cium-cium lah. aja, ini bau-bau ketidaksesuaian sudah kecium Bu ya berarti ya. Sudah ketemu. Karena saking lamanya dan sudah pengalaman Bu ya begini. Ya, jadi kan Oke. di depan itu ada ringkasan APBD. Ya, Jadi kita ketemunya di situ dulu. Oh, berapa DAU kita, berapa DAK kita, seperti itu, berapa defisit anggaran kita, seperti itu. Lalu baru kemudian kita breakdown ke per OPD. Di OPD itu ada kegiatan, ada sub kegiatan gitu ya. Kalau belanja aparatur itu biasanya posisinya yang di atas, belanja publik itu biasanya yang di bawah, seperti itu. Oke. Kemudian di paling akhir itu biasanya ada evaluasi program, evaluasi kinerja, seperti itu. Oke. Memang sudah ada rumusnya sih begitu, ada tata urutnya. Ya. Jadi itu ya, kepotong ya tadi ya. Ya. Jadi strateginya pertama adalah melakukan efisiensi pada posisi belanja aparatur dan belanja rutin. Oke. Kemudian yang ketiga, pada posisi belanja publik. Maka pada posisi belanja rutin itu bukan hanya ATK ya, termasuk pada posisi kunjungan-kunjungan kerja. Ya, jadi jangan salah, hari ini kunjungan kerjanya anggota DPR mau manapun itu hari ini sudah sangat tersisa, sangat sedikit seperti itu. Ya. Jadi beda dengan yang dulu-dulu. Maka ini juga perlu diefisiensikan seperti itu. Jadi bagaimana kunjungan kerja berbasis kinerja seperti itu ya. Bukan seperti yang dulu. Kemudian yang ketiga itu menentukan belanja prioritas mana yang paling mendukung pada visi misi kepala daerah seperti itu. Maka itu yang kemudian harus kita prioritaskan. Maka ketika bicara jumlah sasaran dan besaran seperti itu, hari ini memang kita nggak bisa meningkatkan jumlah nilai bantuan sosial atau honor segala macam, kita tidak bisa melakukan itu. Tetapi bagaimana program yang bersentuhan ini tidak terhapus, tetapi kemudian mengurangi angka yang diberikan, gitu ya. Jangan menghapus orang, tetapi mengurangi angka. Misal nih, kalau dulu biasanya bansosnya ada 2 juta, paling tidak hari ini dikurangi 1.500.000. Jadi itu adalah bagian dari strategi. Sehingga masyarakat itu yang memang sudah mereka benar-benar membutuhkan itu tetap bisa menerima walaupun dengan angka yang lebih kecil. Satu orang berarti bisa menerima berbagai macam bansos Bu ya? Ya kalau di kita itu tidak begitu. Menerima beberapa bansos itu maksudnya dalam satu keluarga. Memang dia bisa menerima KIP, bisa ya dari urusan pendidikan, KIP bisa. Kemudian dia bisa terima KIS, BPJS, dia bisa. Tapi ini kan tidak tumpang tindih. Karena memang circle-nya beda-beda kan. Kalau KIP ini adalah biaya pendidikan gratis. Kalau KIS ini adalah biaya kesehatan gratis. Kemudian mereka juga kadang dapat PKH seperti itu. Program keluarga harapan, mereka dapat beras. Ini kan beda, peruntukannya beda-beda, tidak tumpang tindih gitu ya. Tetapi memang circle-nya ini beda-beda. Sehingga mereka memang bisa menerima manfaat yang berbeda dalam satu keluarga, bisa bervariasi dan itu boleh, nggak ada masalah. Seperti itu. Bu, kalau boleh belak-belakan nih Bu, kita belak-belakan Bu. Ada nggak Bu pos-pos dana sosial itu yang ini salah tempat Bu? Sejauh ini Bu, yang Ibu ketahui. Kalau dikatakan pos dana sosial salah tempat, kasusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada orang meninggal, ada kesalahan data. Semuanya tergantung dari input data. Contoh tadi kasus, saya tidak mau cerita orang lain. Dulu ketika masa COVID itu kan lagi rame-ramenya orang mendapatkan bantuan. Kalau tidak dulu 300.000 apa 600.000 ya. Jangan salah, ternyata suami saya itu, suami anggota dewan, itu tercatat datanya dan dipanggil ke balai desa untuk penerima itu. Saya kan menjadi keheranan, kok bisa ya suami saya itu dapat, gitu loh. Akhirnya dihubungi sama pos, saya bilang ke pos, nggak bisa Pak, saya nggak bisa ambil dana ini. Suami saya ini loh suami anggota dewan, apa bahasanya petugas pos waktu itu, Ibu, tapi kalau ini tidak diambil, ini kan sudah dana harus keluar seperti itu. Nanti ini malah diambil orang lain atas nama suami ibu seperti itu. Lah akhirnya karena itu pertimbangannya, akhirnya dana itu diambil, kalau dahulu 600 waktu itu. Ya sudah, kita oleh suami saya karena memang ini bukan haknya kita,
ya dibagikanlah kepada janda-janda yang memang seharusnya dapat kemudian tidak dapat. Jadi memang persoalan kesalahan bantuan sosial itu persoalan krusialnya itu ada di data. Bu, itu Gitu. kalau misalkan sudah cair dikembalikan nggak bisa Bu ya? Secara Ya mekanisme. sebenarnya bisa ketika petugasnya mau melakukan itu. Kan bisa kembali ke kas daerah. Misalkan dalam kasus tadi Bu ya, misalkan kan petugasnya bilang kalau misalkan ini tidak diambil, ya kan, nanti diambil orang lain atas nama suami Ibu. Ya kan? Ini kan pembagian pada waktu itu di balai desa toh. Ketika pembagian di balai desa, kantor pos kan tidak tahu. Benar tidak nama suami saya itu kan Suhalis ya. Ya. Benar tidak yang mengambil ini namanya Suhalis? Dia nggak tahu. Yang tahu itu adalah petugas yang ada di bawah di lapangan. Yang penting seperti terserap itu. semua kalau petugas Bu ya. Kan kalau petugas pos itu nggak tahu ini, yang penting uang dikeluarkan didistribusikan seperti itu. Orang dinas nggak tahu ini benar atau salah. Yang tahu ini adalah petugas di lapangan. Makanya kemudian oleh petugas pos itu disaranin, udahlah Ibu, lebih baik ini diambil aja daripada kemudian ini diambil oleh orang lain mengatasnamakan suami Ibu. Karena kan kontrolnya tidak mungkin, kan tetap tergantung dari petugas yang paling ujung tombak seperti itu. Iya, berarti Lah, tetap persoalannya itu ada di data. Itu yang sering terjadi. Kesalahan. Kami sering terjadi seperti itu. Kemarin aja kayak pembagian beras, ada kondisi seperti itu. Akhirnya karena itu menjadi tupoksi kabupaten, saya sampaikan ke teman-teman dewan, turunin dong itu sidak. Kenapa kemudian yang dapat ini tidak dapat? Ternyata ketemulah akan masalahnya di bawah itu dilakukan peralihan. Oleh siapa? Oleh petugas yang ada di bawah, yang paling bawah. Itu kondisinya. Makanya sekali lagi ini fungsi kontrol masyarakat ini penting. Partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol itu penting seperti itu ya. Berarti kalau untuk salah tempat itu enggak Bu ya? Hanya mungkin kurang ini ya, ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian bansos dengan data yang ada itu iya. Sering kita temui itu. Kadang kita temui kondisi-kondisi Bu, begitu. kalau idealnya tuh update data itu berapa minggu sekali atau berapa bulan atau berapa tahun? Ya karena sekarang datanya terpusat kan tetap Kementerian Sosial ya. Nah ini juga yang menjadi keluhan. Menjadi keluhan pemerintah desa, menjadi keluhan pemerintah kabupaten. Kadang kita sudah melakukan updating data tetapi pintu datanya itu yang nggak dibuka di Kementerian Sosial, di Kemensos. Sehingga pengaduan ini banyak akhirnya numpuk. Masih belum bisa terentry tapi datanya belum dibuka. Makanya kemudian kami dari Komisi E beberapa kali ketika kami datang ke Kementerian Sosial itu kita mohon kecepatan respon. Jadi bukan 3 bulan sekali lah, paling tidak entah itu setiap minggu kah atau misalnya paling lama setiap 1 bulan itu ada updating data. Bagaimana portal ini dibuka sehingga ada data baru, ada data lama yang sudah kehapus. Ini terus bisa termonitor seperti itu. Tapi kalau kemudian durasinya lama 6 bulan apalagi sampai 1 tahun, ya ketidaksesuaian ini akan terjadi. Itu padahal untuk petugas yang khusus menangani itu gaji lancar Bu ya, pastinya kan ya. Ya kan sesuai dengan tugasnya sudah. Pastinya kan seharusnya kan Bu ya. Kita aja kalau misalkan kita kan ikut perusahaan Bu ya, misalkan kita malas-malasan gitu, ya nggak sesuai lah Bu. Artinya kan ada tuntutan dan ada hak. Ketika kita dituntut pekerjaan seperti itu ya kita wajib dapat haknya. Tapi ketika hak sudah diberikan semua, ya kita harus menunaikan kewajiban dong Bu. Kan seperti itu. Oke. Bu, lanjut Bu. Dari berbagai program sejauh ini Ibu ketahui Bu ya, tentang bansos atau program lain-lain lah. Lah itu ada nggak Bu yang tumpang tindih Bu? Kalau tumpang tindih tidak ada ya. Jadi kalau dalam satu keluarga seperti yang tadi saya bilang, ada menerima beberapa program dengan tingkat kemanfaatan, dengan jenis kemanfaatan yang berbeda itu iya. Kalau tumpang tindih sih tidak seperti itu. Yang satu mungkin ada gini Bu, program makan sehat, ada lagi program makan enak, sama-sama makannya Bu. Itu kan seperti tumpang tindih, contoh aja Bu, contoh. Misal ada program makan sehat, satu makan enak, udah dapat makan lagi, kan ngapain? Berarti kan sehari 6 kali gitu kan. Ya, itu kan seperti kalau itu tidak ada. Pemborosan anggaran. Ya tidak ada. Itu kan yang ada permakanan itu pada permakanan lansia. Jadi kan ada program
memberikan makanan gratis sebelum MBG ya. Ya. Yang sekarang lagi ngetren ini kan MBG. Sebelum MBG ini ada program permakanan untuk lansia. Jadi dari Dinas Sosial itu ada satu program untuk memberikan makanan siap saji dan itu diantarkan ke Sehari 3 rumah-rumah. kali. Iya, ke rumah-rumah. Itu lansia syaratnya usia berapa, Bu? Ya mereka lansia yang memang sudah tidak produktif bekerja, artinya tidak bisa bekerja. Kalau mereka yang masih bisa bekerja enggak. Laki-laki perempuan sama saja? Laki perempuan sama aja. Bu, syaratnya apa itu, Bu? Iya, orang yang memang sudah tidak bekerja, kemudian berada di bawah standar kemiskinan, tidak punya anggota keluarga yang mengurus dia setiap Sebatang hari. kara, Bu, berarti, Bu. Sebatang kara, kalaupun toh dia punya anak tapi anaknya juga miskin seperti itu, maka dia mendapatkan program permakanan gratis dan itu diantar seperti itu. Itu sebelum MBG. Itu sudah ada program itu. Hari ini kan MBG. Tapi MBG kan juga sasarannya jelas kepada anak sekolah. Kan tidak mungkin toh MBG itu nyasar ke rumah-rumah. Tidak mungkin. Jadi kalau dikatakan tumpang tindih program itu tidak ada. Tapi kalau kemudian sasaran yang tidak tepat itu yang ada seperti yang kita bilang tadi. Berarti berarti harus evaluasi juga nih, Bu ya. Biar memang tepat-tepat sasaran. Dari 17 juta tadi biar ya minim-minim menyentuh jutaan lah, Bu. Biar ini dari 17 juta loh 72.680. Tapi ini hanya bicara di dinas sosial. Karena ketika bicara kemiskinan lah ini kadang mindset OPD, mohon maaf, itu selalu berpikir bahwa pengentasan kemiskinan ini menjadi tanggung jawab dua instansi saja. Apa itu? Dianggap menjadi tugasnya dinas sosial sama tugasnya dinas tenaga kerja. Seperti itu. Yang lain itu tidak dianggap memiliki tugas itu. Padahal ketika kita mau bicara kemiskinan, ya semua OPD itu mindsetnya semua dari apa yang mereka lakukan itu orientasinya adalah untuk penurunan angka kemiskinan. Sehingga mereka itu harusnya bersinergi antara satu dengan yang lain. Sehingga programnya ini nih sama-sama saling menguatkan seperti itu. Terus Bu, ketika ada kasus kayak gini itu kan, nah itu kan peran fungsi DPRD baik kabupaten atau provinsi itu kan pasti dibutuhkan, Bu ya? Iya, sangat. Nah itu gimana, Bu, biasanya, Bu? Atau fungsi monitoring. Iya, monitoring. Jadi fungsi monitoring kami itu kan ada dua jenis. Pertama adalah SIDA. SIDA itu adalah inspeksi mendadak. Artinya kita di DPR ketika misalnya ada keluhan langsung dari masyarakat, kita langsung turun ke lokasi. Langsung ke TKP, melihat kondisi yang ada, itu namanya SIDA seperti itu. Kemudian apa hasil daripada SIDA ini? Ketika sudah ada temuan, maka kita lakukan rapat kerja atau hearing. Jadi itu adalah bagian dari fungsi kontrol kami seperti itu. Sehingga dari situ kami bisa merubah skema. Skema ini macam-macam. Kalau misalnya kami melihat di sini program ini ada pemborosan anggaran, kemudian ada dalam tanda kutip tumpang tindih, ya berarti yang kita lakukan adalah pemotongan anggaran atau pemangkasan anggaran untuk anggaran berikutnya. Ketika kita menganggap ini tidak efektif. Kemudian misalnya ini efektif, tetapi mekanisme dan alur kinerjanya, maka itu yang kemudian harus diperbaiki. SDM pengelolanya. Jadi sifatnya DPR itu kan merekomendasi. Dari setiap temuan di lapangan, ketika kita cocokkan dengan OPD mitra kerja, ini loh Bapak Ibu temuannya begini. Gimana versi Bapak Ibu? Lalu kemudian kita rumuskan, lalu kita jadikan rekomendasi yang kita sampaikan untuk perbaikan kinerja kepada eksekutif. Baik rekomendasinya itu terkait dengan pengurangan anggarannya atau perbaikan mekanisme dan alur kinerjanya. Sering bentrok berarti, Bu ya? Ya emang begitu, karena jalur kami kan beda. Kami kan bukan eksekutor, kami controlling. Yang melakukan eksekusi anggaran kan ada di eksekutif seperti itu. Justru aneh kalau kemudian DPR dengan eksekutif dengan legislatif itu nggak pernah ada gesekan sama sekali. Pertanyaannya, melakukan fungsi nggak yang namanya legislatifnya? Legislatif kan bukan cap stempelnya eksekutif. Betul. Bahasa saya dulu ketika saya jadi ketua dewan nih, ketika pembahasan APBD, kan biasanya iya Ibu, kita diburu waktu, ini harus segera disahkan segala macam. Kemudian ini mohon maaf Ibu, ini nggak bisa dirubah anggarannya karena memang ini prioritas. Mohon maaf Ibu, kami kan sering lah bahasa-bahasa seperti itu. Maka saya kalau narasinya begitu dan itu menjadi narasi klasik, saya selalu bilang, ya kalau kemudian uangnya tidak ada, kalau anggarannya itu nggak bisa digeser, kalau DPRD tidak bisa merekomendasi sebuah kebijakan,
Ngapain Bapak Ibu datang ke kami untuk dilakukan pembahasan? Nggak perlu dibahas dengan kami. Sana bahas sendiri lalu beli stempelnya anggota dewan. Bahas-bahas sendiri, paripurnakan sendiri, itu bahasa ekstrem saya seperti itu. Pakai gebrak meja gak Bu? Iya, kalau saya kan biasa begitu ya. Pakai Bu. Kadang. Makanya gitu, Bu. kita sering juga seperti itu gitu loh ya. Seru kayaknya. Kalau sudah kadang OPD tidak memahami terhadap IQ-nya, indikator kinerja utama kan seperti itu. Karena kan kadang mindsetnya OPD nih, ketika melakukan evaluasi kinerja itu mereka menganggap programnya itu sukses kalau anggarannya itu terserap. Padahal nggak gitu Bu. Padahal bukan itu filosofi anggaran bagi kami. Udah dijelaskan. Kalau urusan menyerap uang siapapun bisa. Toh itu sudah ada RKA-nya, itu sudah ada KAK-nya. Jadi kalau uang 100 juta nih dibelanjakan untuk apa, di mana, besarannya berapa, itu sudah ada KAK-nya. Siapapun pasti bisa melakukan itu. Pasti Bu. Ya itu pasti, tetapi fungsi kami di DPR itu bukan hanya memastikan anggaran ini terserap, tetapi outcome-nya itu seperti apa, dampaknya terhadap multiplier efeknya itu kayak gimana. Itu kan yang kemudian kita tanya seperti itu. Kemudian RTL-nya dari program ini kayak apa nanti. Nah kan kadang ya OPD itu mindsetnya kami sudah sukses Ibu, capaian kami sekian. Ukuran sukses itu adalah ukuran pada posisi serapan anggaran. Itu yang berbeda, mindset itu yang kadang berbeda dengan kami. Gemes gak Bu ngadapi kayak gitu? Ya gemes lah. Greget Bu ya. Greget lah seperti itu. Aduh. Bu, lalu ada gak inovasi Bu? Inovasi mungkin atau apa ya, usulan-usulan lah kolaboratif yang sifatnya ya, yang pernah Ibu sampaikan tapi gak dilakukan atau sudah dilakukan mungkin? Kolaboratif. Makanya hari ini di tengah efisiensi anggaran ini, karena kami nih di DPR ini kan radarnya eksekutif itu kan juga terbatas ya. Oke. Radar pemantauan eksekutif itu kan struktural. Struktural dalam arti ya kalau dari presiden kepada kementerian, kementerian kepada gubernur, gubernur kepada bupati, bupati kepada dinas, dinas kepada camat, camat kepada desa, desa kepada RT RW. Struktural banget kan seperti itu ya. Nah, tetapi kadang ada yang tidak masuk di dalam radar yang struktural ini. Tahu-tahu kita datang kemana seperti itu, kita menemukan satu kondisi, oh ini miskin banget, ini butuh sangat dibantu. Nah maka disitulah perlu dilakukan kolaborasi. Maka salah satu contoh program yang sifatnya kolaboratif kalau di Provinsi Jawa Timur hari ini adalah program Jawara. Jadi KIP Jawara. Jadi KIP Jawara untuk KIP Jawara perempuan, kemudian KIP Jawara untuk difabel seperti itu ya. KIP Jawara itu adalah program pemberian bantuan stimulus untuk modal usaha. Jadi bagi yang tidak terradar oleh instansi terkait, tapi kemudian ini diradar oleh anggota dewan, ini juga bisa diusulkan. Tapi SOP-nya sama. Harus sama-sama masuk di dalam data sen, minimal itu di desil 1 dan desil 2. Jadi desil 1 itu yang kemiskinan banget gitu ya. Jadi walaupun temuan kami tapi tidak masuk di dalam desil 1 dan desil 2, ya nggak bisa masuk. Walaupun radarnya eksekutif tapi tidak masuk desil 1 dan desil 2, ya nggak masuk. Ini namanya program kolaboratif sehingga radarnya sama-sama bisa jalan gitu ya. Nah nanti masuk dalam satu sistem yang sama. Bukan berarti ini usulan legislatif, ini urusan eksekutif. Berdiri sendiri-sendiri. Nggak bisa. Tetap karena memang sumber dananya sama. Kalau diajukan ke provinsi tetap APBD provinsi. Cuma rekrutmennya aja yang kemudian. Nah ini namanya program kolaboratif. Sehingga orang mengadu ke DPR ini ada fungsinya, orang mengadu ke Pak Kades juga ada fungsinya. Sama-sama bisa di TL seperti itu. Oke. Bu, jadi kemiskinan itu tidak akan hilang hanya karena nggak akan pernah hilang hanya karena belas kasihan. Tapi itu bisa mereda Bu dengan kerja nyata, kemudian dengan hati dan ketulusan yang tak pernah lelah untuk peduli. Bu, terus peduli ya Bu. Insya Allah. Bismillah. Oke. Bu, kalau kemudian untuk swasta Bu, punya peran nggak Bu di sini Bu? Ya, swasta itu kan ada yang namanya CSR ya. Gitu ya. CSR. Jadi dunia usaha, dunia industri seperti itu ya, pihak swasta itu kan harusnya juga menyisihkan sesuatu di luar kemampuan karena APBD sendiri juga tidak akan mampu tanpa dunia usaha. CSR itu wajib Bu ya dikeluarkan Bu ya? Ya.
Untuk sosial wajib juga Bu ya? ya. Oh, oke. Itu kan ada ketentuannya juga. Maka kita sangat berharap bahwa CSR ini juga dunia usaha punya peran yang penting seperti itu ya. Cuma memang pengalokasian CSR hari ini tuh memang agak ini ya, belum bisa teralokasi dengan maksimal. Biasanya BUMN yang baru bisa mengalokasikan itu. Lah kadang perusahaan-perusahaan swasta itu ya mereka melakukan CSR-nya pun tanpa berkoordinasi juga kok dengan pemerintah daerah. Kadang seperti itu. Mereka mengalokasikan sendiri seperti itu. Kadang ada juga mereka yang abai tidak mengeluarkan itu, seperti ada juga seperti itu. Mungkin mending untuk THR daripada CSR gitu mungkin Bu ya? Tapi Ada itu nggak Bu? kan sebagai keharusan ya. Ya harus Bu. Jangankan itu, jangankan bicara CSR, BPJS itu loh juga wajib. Tapi kadang ada loh perusahaan yang tidak mau mengklaimkan anak buahnya itu ke BPJS. Kita sering temukan seperti itu dan kita sering bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan itu dapat sambatan juga dari para tenaga kerja. Itu kondisinya. Maka sekali lagi terkait dengan pengentasan kemiskinan perlu ada kolaborasi. Ya. Maka ketika bicara kolaborasi, bagaimana pemerintah daerah itu baik itu provinsi atau kabupaten tidak menunggu bola. Kalau menunggu perusahaan yang datang nggak akan. Tapi bagaimana ada pendekatan secara persuasif seperti itu membangun sebuah mindset yang sama tentang bahwa ini loh pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab kami. Mari panjenengan yang juga berusaha di tempat ini, tenaga kerjanya di sini, kita juga punya tanggung jawab yang sama dengan level yang berbeda, kan seperti itu. Lah kalau misalnya ini bisa dilakukan luar biasa. Tentu nanti sasarannya juga dibedakan. Jadi artinya kita kan sudah punya data nih, data sen desil 1, desil 1, desil 2 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oh yang desil 3, 4 bisa dari CSR. Nah ini tidak akan ada duplikasi. Seperti itulah. Alangkah indahnya kalau misalnya itu bisa dibangun dengan baik. Power tambahan Bu ya. Jadi ya nggak bisa. Sekali lagi pemerintah daerah tidak bisa membangun sendiri, membantu sendiri dengan kemampuan keuangan sendiri. Karena semuanya serba terbatas. Kalau untuk peran ini Bu, peran anak-anak muda Gen Z mungkin atau milenial mungkin lah untuk mendukung ini apa? Hari ini kan bonus demografinya di situ gitu ya. Jadi hari ini orang-orang udah produktif tuh kan banyak yang meninggal sudah ya. Hari ini sudah mayoritas sudah dikuasai oleh Gen Z seperti itu. Betul. Maka hari ini bagaimana Gen Z itu tidak menjadi penyumbang tingkat pengangguran. Tetapi bagaimana bisa produktif menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau konsep saya hari ini bagaimana bukan mencari lapangan pekerjaan, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Karena Gen Z anak muda hari ini kan beda dengan anak muda 10 tahun 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu mungkin konsepnya mencari pekerjaan. Maka kemana-mana anak-anak muda zaman dulu nih selalu bawa map lalu mencari tenaga. Gimana jadi tenaga sukuan kan seperti itu ya. Baju putih Bu ya, rambut klimis. Ya saya sering disambati dan didatangin orang-orang. Ya ada tetangga lah, ada anaknya tim sukses lah seperti itu. Saya sudah dukung ibu, sudah jadi anggota dewan sekian periode. Lah ini saya titip anak saya, ini sudah lulus S1. Saya tanya spesifikasinya apa. Ini Bu di fakultas ekonomi lah, bagus itu kalau fakultas ekonomi, apalagi pas ekonomi bisnis misalnya ya, dia otomatis sudah terisi nih filenya, urusan entrepreneur dan segala macam. Nggak kerasan Bu kalau buka-buka usaha begitu, penghasilannya tidak tetap, lalu maunya kerja di kantoran. Saya bilang loh, hari ini loh sudah moratorium, artinya moratorium pemerintah daerah sudah tidak boleh melakukan rekrutmen. GTT baru, PTT baru itu udah nggak boleh seperti itu. Dan tidak akan masuk dalam database seperti selama apapun melakukan pengabdian tidak akan masuk. Enggak Ibu tidak apa-apa, yang penting bisa jadi tenaga sukuan, nggak dibayar pun tidak apa-apa lah. Itu 10 tahun yang lalu begitu. Lah hari ini anak-anak muda kita tidak boleh begitu. Jadi apa ya, ASN itu jangan menjadi prioritas kerja utama. Tapi bagaimana bisa memotret potensi apa yang ada di lingkungan sekitarnya, peluangnya seperti apa, lalu dia harus mengolahnya dengan strategi apa sehingga ini sesuatu yang tidak produktif menjadi produktif lah. Nah ini yang harus dilakukan anak-anak muda kita hari ini. Satu penyesalan saya Bu,
Kalau boleh milih sejak dulu pengennya saya jadi pengusaha, Bu, daripada karyawan, Bu. Ya, Gak enak. enak. Gak enak, Bu, jadi karyawan, Bu. Enak jadi pengusaha. Bisa nyuruh orang ya. Iya, bisa bantu Bisa bantu orang, bisa orang. pokoknya enak lah, Bu lah. Karyawan, aduh, banyak deh. Kalau karyawan itu punya inovasi, punya kreativitas masih harus lapor pimpinan. Boleh enggak, memungkinkan enggak, kan seperti itu. Betul. Enggak bisa dia melakukan uji coba berdasarkan seleranya sendiri. Betul. Tapi kalau bos, kalau pengusaha, dia ada ide dari mana, tinggal Bebas, Bu. tinggal direkod seperti itu. Oh ini mungkin, ini tidak, tinggal dia perintah, silahkan inovasi ini dilakukan. Gagal dan berhasil itu menjadi resiko, kan nanti seperti itu. Oh. Tapi perempuan ini juga punya dampak, Bu, ya, di sini, Bu, ya. Sangat. Karena populasi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Di podcast saya sebelumnya, saya sudah nyampaikan bahwa sebenarnya potensi perempuan itu luar biasa. Ketika dia mampu memaksimalkan dan mengupgrade kemampuan dirinya. Dari apa? Populasi kita lebih banyak. Yang kedua, tingkat pendidikan kita. Ya banyak juga kok mereka perempuan itu yang sudah S1, S2, S3 itu banyak. Seperti itu. Cuma kadang kemudian potensi-potensi yang kita miliki ini terkungkung ketika sudah berkeluarga dengan nggak boleh sama suami, kan seperti itu. Itu menjadi problem kadang. Problem terbesar dari perempuan itu tidak mendapatkan izin dari suami dan dukungan keluarga. Saya itu ada cerita, Bu. Ini agak sedikit menggelitik, Bu, ya. Jadi ada lah, Bu, lah pokoknya ada lah. Itu seorang wanita di Banyuwangi nih, Banyuwangi, Bu. Dia itu merasa sudah membantu suaminya untuk mendapatkan apa tambahan. Ketika saya tanya, dengan cara apa, Bu, sampean, Bu, bekerja? Enggak. Terus berusaha? Enggak. Apa? Hutang, Mas. Ngakak, Bu, saya, Bu. Kan buat tambahan suami. Dan sekarang kan lagi banyak, Mas. Kalau kita lihat di desa-desa ya, utamanya di desa saya itu. Kalau dulu orang sering ngumpul, itu ngumpulnya produktif. Dalam arti begini, ada kegiatan fatayat, ada kegiatan muslimat, mereka ngumpul di teras-teras rumah. Hari ini juga hampir tiap hari orang ngumpul. Tapi ketika saya tanya, oh sekarang kok kegiatan fatayat muslimat lagi booming ya, ternyata mereka tidak untuk kegiatan itu. Jadi mereka ngumpul itu untuk tanggung renteng, ambil hutang. Ada di Bank Mekar, ada Bank BTPN segala macam itu yang kemudian modalnya itu tanggung renteng. Akhirnya apa yang terjadi? 1 tahun, 2 tahun kemudian suaminya dihadapkan pada jumlah hutang yang kemudian lumayan besar, itu dihadapkan oleh si istri. Seperti itu kondisinya begitu. Begitu mudahnya hari ini orang mendapatkan pinjaman. Tapi pinjaman dengan bunga tinggi, dengan tanggung renteng, dan untuk keperluan apa, ternyata kadang juga tidak produktif, tapi untuk sesuatu yang konsumtif. Iya. Gitu. Untuk membeli sesuatu tuh pasti. Membeli sesuatu yang tidak, ya membeli skincare, membeli baju, hanya untuk sekedar gaya hidup lah, itulah yang terjadi. Bu, di rumah musim apa sekarang, Bu? Kalau di rumah saya hari ini, karena daerah saya itu daerah tebu, ya musimnya tebu sekarang. Tebangan tebu. Selain tebu tuh mangga, Bu. Durian nggak ada, Iya, Bu? mangga ada. Kalau durian nggak ada. Di saya kan daerah panas, Sopet. Durian itu adanya di Sumber Malang, daerah-daerah dingin. Enak, Bu, ya di sini mangganya, Bu? Lumayan enak. Kalau menurut saya enak banget. Kalau di saya di Sopet itu ada mangga Garifta namanya. Mangga yang kalau yang biasanya kita ada itu kan mangga arum, mangga gadung, mana lagi gitu ya. Kalau Sopet sampai masuk ke TV nasional waktu itu adalah mangga Garifta. Jadi agak kecut sedikit, manis tapi manisnya enak, rasanya renyah, warna luarnya itu kadang ada yang ungu, ada yang merah, sembur-sembur kuning seperti itu. Mangga kok ungu, Bu? Iya, ada. Oh, ada. Bu, tapi tidak ungu total ya, ada agak-agak ungu gitu. Ada sembur-sembur merah. Jadi kalau di Sirceng itu ada mangga Garifta. Jadi itu ada di wilayah kami, khususnya di wilayah selatan, daerah Galingan, daerah Panapan, itu dusunnya itu di sana produksinya adalah mangga Garifta. Oke, kapan-kapan, Bu, kita mampir, Bu. Monggo. Mau nyobain lah. Oke, Bu, closing, Bu. Pesan untuk generasi muda dan juga untuk pemerintah ini, Bu, tentunya. Untuk bareng-bareng bagaimana kita itu mengentaskan kemiskinan ini. Yang sejak dari dulu sampai sekarang terus gitu aja, kenapa nggak ngentas-ngentas? Apakah semakin tahun semakin bertambah? Atau gimana? Nah, monggo, Ibu. Terima kasih.
closing statement dari kami sebagai wakil rakyat, sebagai masyarakat yang mewakili Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Jadi untuk urusan kemiskinan itu adalah sebuah masalah yang harus dientaskan dari hulu ke hilir secara bersama-sama. Tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja, pemerintah daerah saja, kemudian masyarakat saja, dunia usaha saja, tetapi semuanya kita harus berkolaborasi bersama-sama. Maka untuk pemerintah daerah, di tengah efisiensi anggaran yang ini menimpa seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, maka kita harus melakukan strategi efisiensi anggaran dengan baik, sehingga sekalipun ada efisiensi, maka seluruh kebutuhan masyarakat tetap bisa kita akomodir dengan baik. Maka hal-hal yang sifatnya tidak berimplikasi secara langsung kepada kebutuhan masyarakat untuk tidak dilaksanakan. Gitu untuk pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, untuk dunia usaha, bagaimanapun juga usaha punya peran yang strategis untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan, karena disitulah kita bekerja. Maka kolaborasi, sinergitas, kebersamaan, komunikasi sangat diharapkan. Sehingga ketika ada ruang-ruang tertentu yang tidak bisa disentuh oleh pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka disitulah peluang dunia usaha untuk juga turut membantu secara bersama-sama. Melalui apa? Tentu melalui program CSR yang memang ini harus dimiliki dan dikeluarkan, didistribusikan oleh pemerintah, oleh dunia usaha. Kemudian yang ketiga, untuk masyarakat termasuk di situ juga ada perempuan, di situ juga ada utamanya bonus demografi kita hari ini adalah anak-anak muda. Maka hari ini kita sudah harus mulai merubah mindset. Mindset apa? Bagaimana hari ini kita sudah tidak lagi mencari pekerjaan, tapi mampu menciptakan lapangan kerja. Bagaimana pemuda hari ini bisa menjadi pelopor, penggerak untuk menciptakan lapangan kerja baru. Tidak harus menjadi ASN, karena ASN bukan segala-galanya, tetapi bagaimana potensi yang ada di sekitar kita bisa dipotret menjadi satu kekuatan, menjadi penggerak roda ekonomi, sehingga sesuatu yang tidak produktif bisa bernilai produktif. Jadi transformasi anak-anak muda inilah yang kemudian kita butuhkan. Maka ketika ada kolaborasi tripartit seperti itu antara pemerintah, kemudian swasta, masyarakat yang di dalamnya itu ada unsur perempuan dan milenial, ketika bisa bekerja bersama-sama, insya Allah pelan tapi pasti angka kemiskinan akan bisa kita kurangi dengan baik, angka pengangguran terbuka juga bisa kita kurangi dengan baik. Tetap semangat untuk kita semua. Insya Allah tidak akan ada yang sia-sia dari setiap ikhtiar yang akan kita lakukan. Karena Allah sebenarnya tidak hanya menghargai pada proses hasil, tetapi proses yang kita ikhtiarkan secara bersama-sama jauh lebih mahal daripada target yang kita lakukan dan kita inginkan. Luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, pengentasan kemiskinan itu bukan soal uang atau angka, itu hanya rumusan-rumusan lah. Tapi ini soal kebersamaan dan bagaimana uang itu digunakan secara tepat dan berpihak kepada kita tentunya ya. Pengentasan kemiskinan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Kita nuntut ke legislatif, ke manapun, ke swasta atau bahkan ke pemerintah atau ke eksekutif sekalipun, tapi ini bagian tanggung jawab bersama. Ya, ibarat dawai kecapi berbeda nada namun berpadu dalam satu harmoni musik yang sama. Salam, mari kita ketemu lagi. Terima kasih Bu Zania. Semoga kesempatan lain waktu ini Bu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi seperti ini Bu ya. Tentunya nyobain mangganya dulu Bu. Oke. Terima kasih penonton. Ya kita jumpa lagi lain waktu ya. Salam.